Ya, tiket laga semifinal Piala Asia U23 2024 ludes terjual. Jutaan supporter timnas Indonesia di Qatar dan tanah air siap mendukung permainan skuad Garuda. Nonton bareng digelar di seluruh pelosok negeri. Ribuan supporter timnas Indonesia di Qatar siap kembali meramaikan Stadion Abdullah bin Khalifah malam ini. Lagu Indonesia Raya dan yel-yel dukungan siap membakar semangat skuad Garuda. Supporter yang berjuluk Garuda Qatar siap memeriahkan stadion, memberikan dukungan penuh. Dukungan penuh juga siap bergema di seluruh penjuru tanah air. Jutaan supporter di tanah air akan mendoakan permainan tim Merah Putih dengan kembali menggelar nonton bareng di seluruh pelosok negeri. Ya, setelah menyingkirkan raksasa Asia timnas Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2024, kini tinggal selangkah lagi kesempatan timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris. Kita akan mengulas ya bersama legenda timnas Indonesia, Bung Fahri Husaini. Selamat sore, Bung Fahri. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fahri. Bung Fahri melihat performa adik-adik U23 seperti apa, Bung? Sampai sejauh ini mereka mengalami kemajuan yang cukup pesat ya, progresnya baik sekali. Artinya kalau kita melihat perjalanan mereka dari ketika mereka di pertandingan pertama kalah lawan Qatar 0-2, kemudian mereka bisa bangkit kembali, ya menang lawan Australia, kemudian menang dengan permainan yang juga sangat meyakinkan 4-1 lawan Jordan, dan di akhir kemarin mereka bisa lolos ke semifinal setelah mereka mengalahkan Korea lewat adu penalti. Ini tentu modal yang kuat untuk Rizky Ridho dan teman-temannya untuk bertanding malam ini melawan Uzbekistan ya. Oke, berarti memang ada perbedaan ya seperti itu ya, ada kemajuan dalam timnas U23. Tapi Bung Fahri, kita lihat kemarin memang ada perdebatan saat lawan Korsel ya antara para pengamat sepak bola. Ada yang mengatakan beruntung, ada yang mengatakan tidak. Menurut Bung Fahri sendiri sebenarnya seperti apa? Apakah Indonesia beruntung ketika melawan Korsel? Ya, sebenarnya kalau tidak ada VAR ya, artinya beberapa kejadian yang memang menguntungkan Indonesia, kita harus akui itu, ketika kartu merah, kemudian penalti yang diulang. Ya ini kita juga harus fair juga ya, artinya kita pernah dirugikan oleh VAR ya, tapi kita juga pernah juga menikmati VAR ini ya, sehingga memberikan beberapa keuntungan ke kita. Tapi oke lah, hentikan perdebatan itu. Media juga jangan terlalu memprovokasi ya. Ini saya berharap media juga banyak juga mencari keuntungan ketika ada pengamat-pengamat yang berbeda pendapat gitu. Senang bahkan kalau bahasa saya bahkan senang mengompor-ngompori. Bukan itu sekarang masalahnya. Ya, artinya hargai juga pendapat misalnya teman-teman kita yang mungkin melihat dari sisi yang lebih realistis lagi ya, bahwa memang tidak tertutup kemungkinan perbedaan pendapat ini akan selalu muncul. Ini sepak bola, semua orang boleh berpendapat kan gitu. Baik. Ya. Baik. Ya. Sekarang jadi, kita kembali lagi lagi ke yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika melawan Thailand kemarin ya. Seandainya saja tidak ada VAR, pasti wasit nggak bisa melihat kan itu. Kejadian pelanggaran ketika kaki pemain Korea menginjak Justin Hofner, kemudian Fernando bergerak pada saat penalti ya. Tapi ini sepak bola, artinya ini pelajaran penting bahwa kita harus hormati semua itu gitu. Jangan kita hanya bereaksi ketika kita dirugikan oleh VAR kan gitu. Oke, baik. Ya kan? Ya, Bung, ini Uzbek ini kan cukup baik nampaknya, disiplin dalam bertahan juga karena belum kebobolan, dan 12 gol dalam 4 laga itu kan cukup fantastis sebenarnya. Menurut Bung Fahri, bagaimana Indonesia harus menghadapi Uzbekistan kali ini? Ya, gambaran kekuatan Uzbekistan itu terlihat dari statistik mereka ya, dari capaian mereka. 4 pertandingan 12 gol itu artinya mereka tim yang sangat produktif.
ya. Kemudian tanpa kemasukan ini menunjukkan bahwa mereka juga tim yang mempunyai lini pertahanan yang cukup bagus, ya. Mereka mampu meredam semua serangan lawan, baik melalui open play maupun set piece. Ketika lawan Arab Saudi, itu Arab Saudi mendapatkan 5 kali corner kick, tapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Gitu. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Nah, apakah mereka bisa dikalahkan? Di sepak bola semua kemungkinan itu bisa terjadi, gitu, ya. Nah, artinya bahwa pertandingan semifinal ini antara Indonesia melawan Uzbekistan akan menjadi laga yang ketat, ya. Bahwa kita hanya memasukkan 7 gol, kemudian kemasukan juga 5, itu bukan berarti bahwa Uzbekistan juga akan dengan mudah mengalahkan kita, gitu. Ya, karena kita juga tahu Rizky Ridho dan teman-teman mereka bermain cukup impresif, baik pada saat bertahan maupun pada saat menyerang. Nah, ini konsistensi ini yang kita harapkan mereka bisa mereka perlihatkan lagi di pertandingan semifinal malam ini. Nah, saya melihat bahwa 12 gol yang terjadi, yang diciptakan oleh Uzbekistan ini oleh pemain yang berbeda, ya. Hanya satu pemain yang menciptakan 2 gol. Sisanya itu ada 10 orang. Ya, artinya Pak, mereka punya kedalaman squad yang sangat bagus. Semua pemain itu sepertinya paham cara mencetak gol itu. Dan catatan khusus yang saya berikan ke tim Uzbekistan ini, dari 12 gol itu 10 gol itu semua terjadi di dalam melalui combination play atau crossing di dalam penalty box semua. Jadi mereka pemain Uzbekistan ini paham betul bagaimana cara bermain bola ketika mereka berada di dalam penalty box. Ini sangat berbahaya, ya, buat pemain kita kalau membiarkan pemain Uzbekistan ini bisa masuk ke dalam penalty box. Mereka paham betul cara membangun serangan, cara melakukan through pass, cara melakukan crossing, ya. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemain kita lah nanti malam itu. Oke. Menurut Bung Fahri, sampai saat ini kepemimpinan Coach Sintayong ini dari membangun segi kepemimpinan pemain timnas, mentalitas dan motivasi para pemain itu seperti apa, Bung Fahri? Ya, pasti ada peran STY ya terhadap capaian ini, tapi tentu saja tidak berdiri sendiri, ya. STY didukung juga oleh tim-tim yang lain, oleh manajer, oleh ketua umum. Ada banyak orang yang terlibat, ada banyak faktor yang terlibat terhadap capaian timnas U23 ini. Ya. Oke, Bung, ini pengganti Struijk yang nggak main kira-kira siapa nih menurut Bung Fahri? Hanya ada 2 pilihan di situ kalau saya nggak salah, yang satu Ramadan Sananta, satunya Oki, ya. Ya. Ya, saya lebih berharap Ramadan Sananta yang akan diturunkan, ya, karena ini akan menjadi ajang pembuktian dia. Kita tahu bahwa di Liga 1 mulai pada saat dia main di PSM maupun di Persis, Ramadan Sananta menunjukkan produktivitas yang luar biasa, ya. Bahkan pada saat pertama dia muncul di PSM, dia menjadi pencetak gol yang subur di klubnya. Nah, sayang ketika dia masuk di timnas ini, dia belum mendapatkan kesempatan yang banyak untuk bisa tampil. Ini peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kalau Ramadan Sananta diturunkan, dia harus bisa menunjukkan bahwa dia sebenarnya layak juga untuk mengisi lini utama di timnas U23 ini. Oke, Bu Fahri, ini kan tadi kan mengatakan bahwa pemain Uzbek ini sudah paham bagaimana membuat gol, apalagi di dalam penalty box. Apakah Coach Sintayong akan tetap memainkan formasi favorit, ya, 3-4-3, atau mungkin akan lebih bertahan pada malam hari nanti kira-kira? Nah, ini yang justru akan menjadi pertanyaan kita semua, ya. Apakah STY akan tetap memakai 3 di belakang, karena kita lihat dengan formasi 4-2-3-1 Uzbekistan. Ini memang betul-betul formasi yang sangat mematikan, ya, di sepanjang turnamen Piala Asia ini. Mereka main cukup impresif, kemudian jumlah golnya juga sangat produktif dan bertahannya juga cukup bagus, gitu. Apakah
apakah tiga di belakang kita mampu mengatasi? Tapi sebenarnya tiga di belakang itu kan hanya formasi yang tertulis di kertas kan itu. Betul. Pada saat pertandingan itu berjalan, faktanya Bisa kan berubah. tidak seperti itu. Kita bahkan bermain dengan 5 bahkan sampai di belakang kan itu, ya kan? Pratama Arhan, kemudian Fajar atau siapapun bek kanan atau wingback, wing sekaligus sebagai back juga ikut terlibat pada saat membantu pertahanan gitu. Jadi tiga yang tertulis itu hanya berada di atas kertas. Pada saat di lapangan faktanya kita akan tetap main dengan 5 pemain pada saat tim kita berada dalam tekanan lawan itu. Baik, baik, baik. Bung, ini 7 bulan lalu Indonesia kalah 2-0 dari Uzbek dengan pemain yang sama dari Uzbek. Tapi kan sekarang Indonesianya berbeda dengan banyaknya pemain yang dinaturalisasi. Apakah menurut Bung Fahri akan berbeda antara 7 bulan lalu dengan yang malam nanti akan bertanding kira-kira? Ya, di sepak bola perbedaan itu nggak harus menunggu sampai berbulan-bulan ya. Ya kan, dari hari ke hari, dari pertandingan ke pertandingan saja kita sudah bisa melihat bahwa perubahan itu pasti ada gitu. Tinggal seberapa cerdas pelatih mengoptimalkan semua potensi yang ada di tim itu. Kemudian yang kedua, seberapa cepat juga pemain bisa memahami semua arahan, semua instruksi yang disampaikan oleh tim pelatih. Ya, jadi nggak perlu nunggu sampai 7 bulan kemudian baru bisa berubah, enggak lah. Baik, baik, baik. Bung Fahri, terakhir untuk sore hari ini prediksi skor. Kira-kira berapa menurut Bung Fahri? Apakah memang kita akan menang atau seri? Atau memang seharusnya Indonesia kalau memang menang jangan lewat penalti? Atau bagaimana menurut Bung Fahri? Salah satu, ya ini pertanyaan yang paling saya nggak suka itu adalah ketika saya diminta untuk menebak skor. Saya bukan peramal, ya kan? Saya bukan peramal. Saya hanya bisa memberikan gambaran kira-kira peluang-peluang, potensi-potensi. Tadi sudah saya sampaikan semua. Kalau soal skor rasanya nggak mungkin saya bisa menebak itu. Ya. Yang pasti kita berharap tidak ada satu pelatih di dunia itu yang bisa menebak hasil akhir pertandingan. Percaya saya. Yang pasti kita berharap bahwa Indonesia menang pada malam hari nanti. Seperti itu ya, Bung Fahri. Ya, kita harapkan kita menang. Apakah menang itu dengan di waktu normal 2 kali 45 atau tambahan perpanjangan waktu sampai 120 menit, atau kalau memang di 2 waktu itu tidak bisa kita menangkan, kita bisa menang melalui adu penalti. Itu ya yang kita harapkan. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bung Fahri Husaini telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita nonton bareng nanti malam dan semoga Indonesia bermain baik dan menang. Selamat sore, Bung Fahri. Sore.